Happy cuan sobat investor semua. Baik, kali ini saya akan menggunakan satu teknik yang sangat sederhana ya, tetapi akurasinya sangat tinggi. Saya akan membahas kali ini khusus untuk BTC ya atau Bitcoin yang sekarang digadang-gadang sebagai emas digital ya. Jadi sebagai aset ya, sebagai aset Bitcoin itu bukan sebagai currency ya. Dan banyak orang yang berlomba-lomba untuk memiliki Bitcoin ya, sedangkan supply-nya terbatas. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Di sini ada satu teknik yang akan saya berikan, saya bagikan ke sobat investor sekalian ya. Teknik ini adalah teknik dengan menggunakan volume ya. Jadi teknik bagaimana kita menggunakan data volume untuk informasi kita mau mengambil posisi ya atau entry di market. Nah, ini salah satu contoh di sini sudah ada charting dari TradingView dengan BTC USDT ya pada market Binance. Sekarang BTC koreksi ya di 57925. Coba kita lihat ya di sini adalah volume adalah yang ini ya, yang ada merah dan hijau ini. Merah dan hijau yang berada di bawah ini adalah indikator volume. Indikator volume yang sangat sederhana yang saya gunakan. Kemudian di sini saya buat garis rata-ratanya yang berada di garis MA20. Ini adalah garis rata-ratanya. Kemudian kita perhatikan saja yang kalau yang tembus ekstrim ya, tembus ekstrim di menembus di angka di atas garis ini, maka ini yang kita perlu perhatikan di situ. Jadi coba kita perhatikan yang paling terdekat dengan harga sekarang ini ya, ini sudah ini adalah volume perdagangan dalam hari ini adalah volume yang berwarna merah ya, artinya penjualan. Jadi volume turun, volume seller ya. Jadi kita lihat di sini. Kemudian kita tarik ke price-nya, kita hubungkan ke price-nya ya. Ini menunjukkan bahwa volume untuk jual itu naik ya, kemudian harga turun. Volume untuk harga turun, volume untuk menjual itu juga naik ya. Ini volume untuk menjual naik ya. Jadi ini harga turun, volume naik. Maka di sini ada ketentuan di situ. Kalau ini saya buatkan pedomannya ya di situ ya, adalah yang ini yang ketiga ini, harga turun, volume naik, sell bila perlu CL. Nah, kita bisa lihat di sini kita juga mengombinasikan dengan price action ya. Di situ ternyata candle yang terakhir adalah hammer ya. Kalau hammer itu berarti ini tidak berlaku, artinya ada pola-pola reversal. Kemudian kalau kita lihat di bawah ini untuk indikator Kuiper B menunjukkan ada dot warna hijau di sini, artinya akan terjadi reversal. Maka di sini kita ambil posisi buy ya. Jadi menggabungkan antara price action dengan volume ya secara sederhana. Maka ini adalah titik buy. Dan setelah kita lihat terbukti ya, harga naik dan kemudian di Kuiper A-nya itu ada pola segitiga reversal ya, dan ada dot berwarna hijau juga, itu menunjukkan reversal. Kemudian kalau kita lihat di yang berikutnya ya, yang sebelumnya ini juga ada volume ekstrim ya di sini. Ini volume jual yang ekstrim naik, kemudian kita tarik ke atas maka ketemu candle yang ini. Candle yang ini adalah di situ harga turun. Jadi volume penjualan naik ya, volume naik, kemudian di situ harga turun.
Nah, ini juga dan kemudian di sini ada candle yang setelah setelah ini ya, setelah pola yang ini, di sini ada pola candle yang menunjukkan di situ eh, ada candle berwarna hijau ya di sini. Kemudian ada 3 candle di sini dan kemudian di sini ada doji. Nah, di sini ada doji, berarti ada doji itu ada pola reversal, maka ini akan terjadi reversal juga. Dan terbukti setelahnya terjadi reversal. Kemudian kita lihat lagi yang harga sebelumnya, ini adalah volume pembelian naik ya. Kemudian kita lihat di sini ada candle yang naik ya. Ini harga juga naik ya. Jadi volume naik, harga naik, volume naik, harga naik, artinya buy. Buy di sini maka kita akan mendapatkan keuntungan yang cukup tinggi ya di sini. Ini ya. Kemudian kita lihat lagi yang ini ekstrim ya, pembelian naik kencang. Kemudian kalau kita lihat di sini adalah candlenya adalah hammer ya, candle hammer. Artinya kalau hammer itu artinya pola reversal juga. Maka kalau kita ambil posisi di sini ya, ini harga naik, volume naik, kemudian harga naik, harga buy di sini ya, sesuai dengan pedoman ini, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar juga di sini. Kemudian kalau kita lihat yang ini adalah volume penjualan naik ya, sedangkan harga turun. Jadi harga turun, kemudian kekuatan seller juga naik ya ini ya. Jadi ini harga volumenya naik ya, volume naik, kemudian harganya turun. Maka di sini harus kita lakukan sell ya, bila perlu ya. Jadi ini harga harga akan harga akan turun, harga sudah pada kondisi turun, volume penjualan juga uh, volume volume penjualan juga mulai naik di sini ya, kan mulai naik. Nah, ini berarti tidak jelas informasinya di sini ya, jadi jangan ambil posisi. Kemudian kalau kita lihat juga di sini ada volume ini adalah volume berdasarkan harga harian yang berwarna kuning ini sebagai area demand ya. Area demand yang artinya kita bisa ambil posisi ini untuk BTC, ini adalah area demand, area buy ya, yang bisa kita lakukan untuk ambil posisi ya, untuk ambil posisi. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Jadi yang terakhir ini tadi saya jelaskan lagi ya, ketika harga turun, volume sellernya naik ekstrim, nah itu akan kita perlu hati-hati di posisi yang seperti ini. Baiknya kita harus mulai ambil ini ya, ambil ambil posisi sell. Jadi kita sell, kita perlu di TP. Nah, seperti itu ya. Ini adalah secara sederhana dengan menggunakan volume dan kita bisa lihat kalau sejalan itu adalah konfirmasi ya. Harga turun, volume volume penjualan juga turun, maka ini adalah buy on weakness ya. Ini juga ketika harga turun, kemudian volume kalau yang ini bukan konfirmasi ya, jadi kalau jalan ya, volume harga turun, volume penjualan naik, ya, ini berarti sell juga. Nah ini naik, volume naik, nah, ini jadi yang pakai yang sejalan dan keuntungan. Itu satu trik juga ya. Kemudian satu lagi yang saya akan jelaskan, banyak orang yang mau
menyampaikan bahwa harga BTC sekarang sudah cukup tinggi ya. Baik, ini ada salah satu charting dari blockchain center net ya, dengan namanya chartingnya rainbow chart ya, jadi cap pelangi. Nah, di sini ini dibuat mulai tahun 2013 ya, sejak Bitcoin sudah di halving yang pertamanya. Ini dibuat di tahun 2012 ya, pada saat Bitcoin baru diciptakan di 5,8 dolar ya. Nah, di sini charting di sini akan kita lihat di sini ada informasi di situ. Masih murah, kemudian bisa kita lihat di masing-masing harga di situ ya. Nah, ini ada sale ya, ada fire sale artinya patut kita beli, kemudian coba kita lihat di sini ya. Kita ikuti still chip, kemudian hodl, hodl, dan seterusnya di sini kalau nah ini pada 2013 kita lihat dia sudah tembus. Nah, ini kalau sudah tembus di sini berarti sudah waktunya untuk sell ya. Ya ini bubble ya. Kalau di area merah intinya itu bubble. Area merah dan area oranye itu uh, sell, seriously sell. Sekarang ini berada di area oranye ini. Is this bubble? Masih belum ya, masih jauh. Dan kalau kita lihat terus, ini area untuk kita patut waspada ketika berada di merah ini yang sudah di harga 138.657 US dollar ya, masih lama. Sekarang masih berada di harga 58 ribuan ya, 58.000. Jadi masih area yang cukup aman dan ini berada di area yang jingga ya, di area jingga. Di sini FOMO ini kalau 74 ribuan itu nanti sudah masuk di area FOMO. Kalau di 100 ribuan itu cepat-cepat untuk sell. Jadi masih lama. Jadi masih cukup. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa ya untuk subscribe channel ini bagi yang belum subscribe karena ada giveaway berupa 5 AFL ala hunter untuk charting Ami Broker free. Saya berikan ke 5 orang yang terpilih nantinya. Jadi Anda nanti bisa trading dengan menggunakan indikator ala hunter dengan menggunakan Ami Broker ya. Untuk charting Ami Broker itu bisa diperoleh di situsnya, baik itu berbayar maupun bisa secara gratisnya. Jadi yang saya berikan adalah AFL, Automatic Formula Language-nya. Oke, terima kasih. Happy cuan buat sobat investor semuanya.